Ta'ala, yang mana malam hari ini di majelis ini kita dikumpulkan kembali dalam kebaikan, dalam keridhaan, dalam kedekatan kepada Allah, dan mudah-mudahan disertai dengan keberkahan, disertai dengan limpahan rahmat dan kasih sayang, segala doa dalam keterkabulan, dan mudah-mudahan dosa dalam ampunan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam keadaan taat serta sehat, dan mudah-mudahan Allah berikan keluasan rezeki, kemudahan rezeki, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan Islam di akhir hayat, dan diperkenankan memasuki surganya Allah tanpa adanya hisab, berkumpul bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa jangan lupa mendoakan saudara-saudari muslim kita di Palestina. Allah tinggikan derajat mereka, Allah lindungi mereka, Allah jaga keimanan mereka, dan mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan mereka. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalat ala al khair ibtiga wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau dan kita semua, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Wahai Mu'az, jaga lidahmu baik-baik dari mencela saudaramu yang membaca Al-Quran, yaitu khususnya golongan ulama, para tuan guru, alim ulama, dan pertangguhkanlah segala dosamu atasmu, dan jangan engkau mempertangguhkan dosamu ke atas mereka, dan jangan engkau menganggap dirimu bersih, dan jangan pula engkau mencela orang lain, dan jangan engkau memuji dirimu di hadapan mereka. Dan jangan pula engkau campurkan urusan duniamu di dalam urusan akhirat. Dan jangan engkau menyombongkan diri di dalam suatu perkumpulan, dalam suatu majelis. Nanti orang akan banyak takut kepadamu karena kejahatanmu, dan jangan engkau berbisik kepada seseorang sedangkan orang lain lagi ada di sisi. Nah, ini nasihat-nasihat Nabi kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Di antaranya tadi jangan berbisik. Ini pianlah nang besuku Banjar, bapandiran, dihiga orang Jawa, jangan memaksakan bahasa Banjar aja. Amunnya orang paham kada apa-apa. Nangka itu juga sebaliknya, orang Jawa, orang Banjar kadang-kadang pahamnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa aja berdua kawan dihiga, kawan yang lain ada seikut. Ini kenapa? Ini pian kurang adab, bisa menimbulkan nang kada baik. Kalau pina inya merasa, bah ini menyambatiku pinanya lah, kerana kerene lah. Nah, ini kayaknya menyambatiku. Kalaunya bisi penyakit hati, kalau berisi penyakit hati kadada ya kada apa-apa. Cuman jangan biasakan kalaunya orang tuh ada pian babisikan.
Kalau pina orang tersinggung lah, menjaga perasaan saudara muslim kita itu suatu ibadah. Jadi jangan sampai kita menyakiti hati saudara muslim. Kenapa? Dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Pian tulaklah berpesawat sampai ke Masjidil Haram, masuk bawa linggis. Kada usah bawa linggis, bawa lading silit genlah pian tatak kiswahnya itulah, kalambunya itu pian disariki orang. Apalagi sampai bawa linggis lah, dagum mencatuki Ka'bah. Makanya menjaga hati perasaan saudara muslim pian itu bagian daripada ibadah. Ini harus kita jaga lah. Makanya lah pian duduk di majelis ini nang dipandang itu hati. Jaga hati saudara pian, jaga hati ding sanak pian sesama muslim nang hadir di majelis ini, jaga. Makanya orang yang duduk di majelis ini nilainya ibadah. Namun nilai ibadah tadi belum tentu sama. Kenapa? Ukurannya hati. Ada nang takurhing di muha lah, tapi dalam hati bah nenek jelah tulak ke majelis bau hantu awak jelah. Nah, ini ada nang kayak itu. Ini jelah pina kurhing ya tetamu di majelis jelah, padahal hutang gak diingat lagi itu dibayar tuh jelah. Maka itu nang maulah banyak sedikit pahala seseorang. Makanya sering ulun ingatakan pian tulak ke majelis, duduk di tempat seperti ini, perbagus niat pian. Kenapa? Karena Allah memandang kita, lalu hati kita dilihat oleh Allah. Allah lihat kita, Allah teliti hati kita. Nang kayak apa maksud tujuan kita? Yalah. Dan pian perlu tahu lah, pian duduk di sini itu dipandang oleh Allah, hati pian dipandang. Artinya bilanya berdoa, doa pian kabul. Doa pian kabul. Makanya dikatakan ana indadzanni abdi bi falyadunna bi. Aku tuh tergantung ujar Allah sangkaan hambaku. Kalau pian menyangka doa nang pian panjetakan di majelis ini kabul, insyaallah kabul. Ini tapaulan lah hal-hal kayak ini. Jangankan seperti ini, urusan apa namanya, selain ibadah saja kita disuruh tapaulan. Ini biasanya ada nang tulak haji lah. Pada hari Arafah keluarga di kampung sini berbagi agar, berbagi es nyur. Ada nang kayak itu di sini? Hah? Kadada? Ada? Kadada? Banyak? Nah, berbagi banyu bang, ada lah bagi banyu. Nah, bilanya ada nang tulak haji, ini biasanya di kampung sana lah. Ada nang berbagi agar, berselamatan banyu putih dibagiakan. Nang apa pian gawi itu? Biar nang tulak haji, nang di padang Arafah panas. Kami berbagi baju di sini biar inya dingin. Ini tapaulan ngarannya gawian nang kain. Adalah biasanya orang Jawa, ada orang Jawa sini. Ada orang Jawa? Ada? Hah? Pian memadahkan kadada. Ada orang Jawa. Ada apa kada? Ada? Kadada? Hah? Biasanya pian hendak tahu lah orang Jawa itu, bilanya ada toh kelahiran anak, lah. Coba pian betakun-takun kenal orang Jawa. Itu bilanya ada lahiran anak, itu pasti kada ketinggalan wadai iwel. Ada wadainya mau kayak pais lah, cuman kada beparut anunya nyiurnya lah, plakatannya tuh kada adon, ada gula habanga, ngaran wadainya tuh iwel. Jadi bilanya ada orang Jawa lahiran, maka inya bersedekah dengan wadai tadi. Tujuannya apa? Oh ternyata dulu kiai-kiai bahari mengarani wadai itu bertujuan supaya si anak tadi birrul walidayya, berbakti kepada orang tua. Jadi ngaran wadai tadi birrul
daya. Cuman karena orang Jawa bahari ngalih menyambat itu, akhirnya sampai wahini iwel-iwel lah. Nah ini tapaulan ngarannya lah, gawian yang mana bersangka baik, mudah-mudahan dikabulkan Allah Ta'ala. Makanya pian bilanya kesana gini lah, ke Jawa takuni atau orang Jawa adalah iwel-iwel tuh. Bilanya inya berselamatan anak lahir pasti ada wadah itu. Bilanya orang Jawa meninggal biasanya pasti ada itu wadah apam. Kenapa? Karena kiai-kiai dahulu menyuruh bersedekah tadi, maka wadah tadi diberi nama afun. Tahu pian artinya afun? Bahasa Arab diampuni. Karena orang Jawa bahari ngalih mengucap apun, apam jadinya. Hah? Ini orang Banjar. Orang Banjar beratan gelah. Bilanya orang Banjar meninggal, karumahan dulu jelah. Nang apa nang dihidangkan ulun betakun? Pasti ada nang dihidangkan orang Banjar. Wadahnya bulat, putih, bagula. Apa ngarannya itu? Surabi. Yang ada? Bujur kada? Kenapa bulah surabi? Biar orang nang meninggal tadi, ini ada nang menutupi kalau pina catok malaikat jelah. Pianlah jangankan cacatok malaikat, sinduk aja rabit wadah ini tuh. Betul kada? Tapi ini sangka baik. Ana inda dhanni abdi bi falyadunna bi. Urusan nangka ini aja kita harus sangka baik lawan Allah Ta'ala. Apalagi urusan ibadah lah. Tulah ke majelis ini ibadah. Makanya perbaiki niat pian. Perbaiki lah. Ulun guru hendak bener belaki, nah kada sing lakian ya misalkan lah. Ya niatakan, siapa tahu pian kabul hajat lah. Ada nah hendak belaki? Hah? Ada. Buah pisang, buah ketapi lah. Janda pirang hendak belaki. Nah. Iwak haruan, iwak ikan mas. Nah, masaknya dikecapi. Amun hendak lakas, ambil ulun jadi laki lah. Hah? Tergantung niatnya, tergantung niatnya. Jadi kalau pian niatakan nang baik, duduk di majelis sangka baik. Makanya kita semuaan sama nih duduk berataan. Tapi nilai pahala berbeda di sisi Allah. Napa nang membedakan? Hati pian, niat pian, tujuan pian. Makanya lah walau tidak terucap di lisan tapi terbersit di hati pian, maka itu bernilai kalau pian menyambati kawan dihiga. Nah ini perlu dijaga lah. Jadi jangan sampai kita merasa lebih baik daripada kawan dihiga. Jaga adab, jangan babisik. Tadi ini adab-adab. Kalau pina inya tersinggung, kalau pina inya merasa inya disambati, artinya ketika inya merasa seperti itu, akhirnya apa? Beisi sangka buruk lawan pian. Gara-garanya ya gawian pian juga. Nah maka ketika inya punya sangka buruk, ketika inya beisi sangka buruk, maka inya bernilai keburukan di dalam hatinya. Gara-gara siapa? Gara-gara pian. Nah inilah luar biasa Nabi mengajari kita. Jadi jangan sampai ujar Nabi lidah menyambati orang. Jangan sampai. Jangan sampai kita menganggap diri kita bersih daripada orang. Jangan sampai pula kita apalagi mencela orang lain. Jangan sampai. Dan jangan engkau campurkan urusan dunia lawan urusan akhirat. Ini jangan. Majelis ini urusan akhirat, jangan dicampur urusan dunia, jangan. Nah, kalau ada kina kujuk-kujuk lah datang, Din, kenapa nih karpet pina buruk benar? Cocok aku din lah pada hijamaah kina kutukarakan karpet hanyar sampuk pemilihan datang-datang gak ada karpetnya lagi lah. Ini banyak nang kayak ini dicampurakan urusan akhirat kepada dunia. Ujar Nabi, idza kana fi akhir zaman, apabila sampai kena akhir zaman, idza kana akhiruz zaman, apabila akhir zaman sudah sampai, karena qiyamuddinin nas wa dunyahum ad-darahim wad danani, maka
ukuran agama dan dunia itu diukur atas dirham dan dinar. Artinya ukurannya itu duit. Ini bilanya sampai kina akhir zaman. Kira-kira kita ini akhir zaman apa kada? Urusan dunia, urusan akhirat itu ukurannya duit. Makanya panglah biasanya guru tuh gurunya luar biasa, nah berkah, hebat, agung. Kenapa pian tahu? Motor sidin banyak, rumah sidin ganal, ya kada? Nah ini salah, berarti pian sudah di akhir zaman. Alhamdulillah guru ulun beisi anak sekolah pesantren, berkah bana anak ulun nih. Dari mana tahu? Anak ulun wah ini motor banyak sudah, berduit benar. Ukuran dunia, ukuran akhirat diukur dengan duit, itu tanda akhir zaman. Jadi jangan heran lah, duit itu bisa manfaat, bisa kada manfaat, bisa baik, bisa membawa mudarat, itu duit. Jadi duit itu kada kawa sebagai ukuran kebaikan, karena kebaikan itu, kemuliaan itu diukur dari ketakwaan. Jadi kalau ada nang berpikir duit itu ukuran kebaikan lah, berapa banyak orang nang diberi nikmat duit maka semakin banyak maksiat. Pian lihat di kampung asam-asam sinilah, waktu batu bara rame, banyak nang jadi bos, berapa banyak yo maksiat nang digawi, kahulu kahilir maksiat aja nang dibawa. Sudah habis hanyar tobat lah, cuman alhamdulillah juga tobat lah. Betul ada? Pian duit ini bisa manfaat, bisa mudarat. Makanya tergantung pian mau duduk di majelis. Kalau duit pian didasari dengan ilmu dan amal, pian mendengar ini halal haram. Duit ini jangan disawerakan, buat kecelengan langgar, buat kecelengan masjid. Ini halal, manfaat duit pian. Tapi bilanya pian sawerakan kepada biduan, maksiat hitungannya. Sama-sama duit lah, sama-sama 50.000 menyawer. Ulun 50.000 aja bang menyawer aja lah, cuman muhabini ulun seminggu merangutnya aja lah. Sama-sama duitnya tadi sama, masuk ke celengan masjid, masuk ke biduan. Berarti duit ini bisa manfaat, bisa mudarat. Ini ulun takuni lah pian lah. Ini 2024 kan parak lah. Ini gini ya, kalau lah bagi-bagi duit itu, amunnya pian kada menerima, artinya amunnya kada ada nang menjulungi, ya kok ada nang tukang terima aja kada jadi maksiat. Kenapa? Duitnya kada ada. Nangka itu juga lah pian turak ke warung jablay, kada berduit. Kira-kira lah turak ke warung jablay kada berduit, jangankan dikurhinginya, diliriknya gin kada kira-kira lah. Betul kada? Apalagi hendak minta asuh lah lawan warung jablay situ lah, ada berduit. Makanya tulak nukar topi miring, pakai apa? Pakai duit. Makanya terjadi sogok menyogok tadi karena ada duitnya. Amun disogok pakai kurihingen wara lah, lain sogokan ngarannya. Den tolong cucuk aku lah, nah ini duitnya dineh. Terima akan nah jelas, terima akan. Nah itu terjadi sogok menyogok, ada duitnya. Makanya duit itu bisa jadi mudarat, bisa jadi manfaat. Nah den, tukarakan ke aqua galas dineh, gasan majelisan, tukarakan gasan kebaikan, tukarakan gasan kemanfaatan, lain sebagainya. Nah den, tukarakan kena dupa dineh lah, bilanya majelis kena cucul dupa, harum juga sedikit. Nah ini kan contoh aja lah, contoh maksudnya. Ini kan manfaat. Bujur aja nilainya tidak seberapa, tapi manfaatnya luar biasa. Makanya tergantung siapa yang menerima duit tadi. Allah titipi kepada orang yang punya ilmu dan amal bermanfaat. Tapi kalau Allah titipi duit wara pian, tapi kada ada ilmunya, kada ada amalnya, maka itu bisa jadi mudarat. Makanya pian duduk di majelis sini, ini manfaat ngarannya. Ini bukan membanggakan majelis kita lah, artinya majelis yang lain sama. Pian duduk di majelis itu tandanya pian bermanfaat. Allah hendak bari pian ilmu, hendak mulah pian orang yang beramal dengan ilmu. Mau badadangar lain sebagainya. Ini luar biasa lah, luar biasa. Makanya
Kita duduk di majelis itu lah, duduk di majelis itu. Ini kembali ke sini tadi. Bujur-bujur di majelis yang bujur, kita keluar dari majelis kada mencela orang tadi, kada menyambati orang tadi, kada ini dan itu lain sebagainya. Nah, makanya itu duduk nang bujur. Jadi tanda akhir zaman itu tadi, ujar Nabi, ukurannya itu duit. Duit sudah. Jadi ulama, guru nang babarkah, nang luar biasa, berapa banyak rumah sidin? Alphard kah ada lah motor sidin. Nah ini ukuran. Padahal lah ketakwaan, hati pian nang dilihat. Hati pian duduk di majelis inilah bukan berarti nang duduk di muka, duduk di belakang. Itu bukan menunjukkan kemuliaan. Tapi hati pian nang kayak apa duduk di majelis ini. Kalau terbersit hati yang kada baik, berarti kita kada mendapatkan ilmu nang manfaat, masih rusak hati kita. Nah ini harus disangka baik. Dan tanda akhir zaman itu ujar Nabi tandanya apa? Setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari, sehari rasa cuman sesaat. Kerasaan apa kada sudah inilah? Setahun rasa setumat benar, apalagi nambah kreditan lah. Kreditan motor, kreditan sepeda motor, oh mak, sebulan pulang aja lah. Hah? Kada kerasaan lagi waktu itu begitu cepat. Dan satu lagi apa? Tanda akhir zaman, sudah kita ada di akhir zaman apa? Pasar masuk rumah kita. Pasar masuk rumah. Bahari pasar babila dia sama-sama kampung. Seminggu sekali lah. Ini pian hendak ke pasar biar saben hari kawa. Kasam-asam, ke sana, ke sana, ke sana. Bahkan wahini jangankan siang, malam pasar ada, hendak guring pasar ada, sambil berabah pasar ada. Nah di HP aja lagi. Baju dasar warna hijau kirim, baju dasar, jangankan baju dasar, kawat unjun, nah, ada. Nang kada ada di pasar ada. Pasar masuk rumah. Itu tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman. Nah kalau sudah tahu kita di akhir zaman, apa nang kita gawi? Nang kita gawi hanya mendekatkan diri kepada Allah. Jangan menyakiti orang, jangan mencaci orang, jangan mencela orang. Kalaunya kita punya kesempatan bawai orang nang baik. Urusan orang bermaksiat itu urusan inya dengan Allah. Urusan inya kada menggawi nang baik itu urusan inya meninggalkan kesempatan nang baik. Urusan kita lawan inya apa? Bilanya kawa dibawai, bawai urusan kita itu aja. Bilanya inya karena musibah, kita wajib berduka. Kenapa? Inya saudara muslim kita. Tapi urusan inya bermaksiat jangan dicela. Urusan inya meninggalkan nang wajib jangan dicela. Apalagi menyambati, apalagi berburuk sangka lain sebagainya kita tinggalkan. Kenapa? Kita sudah di akhir zaman. Akhir zaman itu. Nah, jadi jaga lidahmu kata Nabi SAW. Dan jaga apa lagi? Jaga jangan berbisik tadi, jangan berbisik tadi. Kalau pina orang tersinggung. Dan jangan engkau membesarkan dirimu. Jangan tapi katuju pian itu bakisah pian surang. Aku nikam jelah kada pang jelah. Nah ini bila sudah nangka ini pian panas telinga mendengar lah. Kadanya panas sari kada muyak. Aku ni kada pang jelah. Nah ini sudah bahaya pian jelah. Inya aja yang dikisahkan. Padahal kata piharat juga lah. Aku ni kadapang bayi di sungai inilah buaya nang mananya aja lah. Nah ini hati-hati. Jangan suka membesarkan diri. Kenapa? Karena bilanya sudah membesarkan diri berarti sombong. Amun kadeda pada diri akhirnya membesarkan berarti bohong. Lah, makanya kita harus jaga. Maka akan terputus daripadamu segala kebaikan dunia dan akhirat. Ini jangan digawi yang tadi-tadi. Akan terputus kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia itu apa? Ilmu dan amal tadi. Nah kalau kita kebaikan dunia terputus, ya akhirnya tegawi yang disebutkan Nabi inilah. Dan jangan engkau ceraikan, pecah belah akan manusia, maka akan menceraikan akan dia oleh anjing-anjing api neraka pada hari kiamat nanti. Allah Ta'ala berfirman, wana syitati nashta, demi yang menceraikan akan caraian. Apakah engkau ketahui wahai Muaz, siapakah mereka yang menceraikan itu?
Mu'az bertanya, "Ya Rasulullah, sebenarnya siapa mereka?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itulah anjing-anjing yang garang di dalam api neraka, yang akan menceraikan daging hingga sampai ke tulang." Mu'az bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi? Dan siapakah yang akan selamat dari siksaan itu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah." Kemudian lalu Khalid bin Ma'dan berkata, "Maka aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak membaca Al-Quranul Karim daripada Mu'az, karena beliau paham terhadap hadis yang besar-besar ini." Nah, jadi ujar Nabi lah, tidak akan selamat kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Tidak akan selamat kecuali orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Paham biar maksudnya lah? Ini suatu kebahagiaan bagi kita. Rasa syukur kita kawa duduk di majelis, kada duduk kita kecuali Allah yang menginginkan. Dan kadalah duduk orang yang kada mau duduk kecuali orang tersebut memang tidak diinginkan oleh Allah. Jadi suatu rasa syukur yang besar. Tidaklah seseorang mendapat hidayah kecuali Allah yang membukakan hidayah. Pian kada duduk di majelis kecuali memang Allah yang menginginkan. Dan orang yang kada hadir, kada mau duduk bukan karena inya nang kada hendak, tapi memang Allah nang kada menginginkan. Makanya urusan ilmu ini urusannya khusus. Kada seberatan orang dapat nikmat, kada seberatan orang diberi. Kalau urusan dunia siapapun, jangankan orang muslim, orang ahli maksiat, orang kafir, orang kada beriman pun dapat. Siapa nang berusaha maka dapat dia. Itu dunia lah. Maka nang cangkal banyak juga, nang rajin banyak juga. Tapi kalau urusan akhirat, urusan ilmu ini beda. Makanya dikatakan laukanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Kalau sanya dunia beserta isinya ini ada haraga di sisi Allah, ujar Nabi kita. Ada haraga, walau haraga cuman sehelai sayap nyamuk. Murah. Jangankan sehelai sayap nyamuk lah, pian lagi nang kada berduit nih lah misalkan. Ada sing duitan, banyu galas aqua ini kira-kira larang kah murah kah? Murah. Ini lebih murah, lebih remeh daripada gelas aqua ini tadi. Napa? Sehelai sayap nyamuk. Kalau sanya dunia beserta isinya ada nilai di sisi Allah, ada haraga. Walau cuman haraganya sehelai sayap nyamuk. Haraganya di sisi Allah, dunia ini nilainya di sisi Allah sehelai sayap nyamuk aja murah. Maka orang kafir, ujar Nabi, kada diberi Allah minum. Tapi alhamdulillah lah, dunia kada ada nilainya di sisi Allah, kada ada haraganya. Orang kafir bari, siapa muslim hendak silahkan. Orang beriman ambil, orang yang kada beriman ambil, terserah. Tapi kalau urusan ilmu hidayah itu Allah pilih. Makanya pian bersyukur, kita harus bersyukur. Kalau duduk di majelis itu pilihan Allah, pilihan Allah. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan, kita istiqomah dalam ketaatan, kita istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di majelis seperti ini kita duduk dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah, dan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah. Apa yang kita niatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkat majelis seperti inilah Allah liputi kita dengan kebaikan dunia. Allah titipi harta, hartanya manfaat. Allah titipi keluarga, keluarganya berkah, mendapat rahmat. Allah titipi umur, umurnya berkat manfaat. Allah titipi dunia kepada kita, malah menjadikan dunia tersebut dekat kepada Allah dalam manfaat. Selama kita punya kebaikan dunia, ilmu dan amal. Dan mudah-mudahan berkat ilmu dan amal kita dapat kebaikan akhirat, yaitu surganya Allah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ampun maaf salah khilaf,
ucapan, perkataan yang menyinggung perasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadi niyah.